Hello guys, selamat datang di channel Jajang Hardika, channel berbagi suka maupun duka. Kebayang gak guys, jika ada seorang manusia di bumi yang bisa menghentikan waktu sesuka hatinya? Mungkin hal yang mustahil bisa saja dia lakukan. Nah, kali ini saya akan menceritakan alur film Cashback. Di adegan pertama diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang bertengkar nih guys. Sebut saja dia Bin. Dan perempuan itu bernama Suji. Alasan mereka bertengkar karena Bin memutuskan hubungannya alias putus. Dengan alasan bahwa Bin tidak bisa membahagiakan si Suji nih guys. Beberapa hari berlalu setelah pertengkaran itu, Suji pun sudah memiliki pacar baru nih guys. Dan di sana terlihat Bin dengan raut muka yang menyesal memperhatikan Suji dengan orang lain. Tiba-tiba Sean datang. Sean ini adalah teman Bin dari kecil. Dan dia menasehati Bin agar segera mencari pasangan baru untuk melupakan si Suji nih guys. Malam harinya Bin menelepon Suji untuk mengajak balikan kepada Suji. Namun Suji menolak karena Suji sudah memiliki pasangan baru. Bin bertanya kepada Suji, apakah kamu sudah diikeh sama pasangan barumu Suji? Dan Suji pun mengiyakannya. Seketika Bin kecewa dan merasa hatinya tercabik-cabik. Sampai-sampai malam itu dia tak bisa tidur, hingga dia memutuskan untuk membakar foto kenangan dengan Suji. Namun Bin tidak tega dan mengurungkan niat itu, hingga waktu berlalu ia masih dibayang-bayangi kenangan bersama Suji. Sampai-sampai dia tidak bisa tidur 24 jam, hingga membuat dirinya frustasi. Scene berpindah ketika Bin mengunjungi supermarket. Dan tak sengaja terdapat poster lowongan shift malam. Dan Bin pun ingin mencoba menyibukkan dirinya hingga memutuskan untuk melamar posisi tersebut. Seketika interview, sang manajer sangat menyukai Bin dan langsung menerima dia bekerja di sana. Hari kerja pun tiba, di mana dia memiliki rekan kerja di antaranya Sharon, Barry, Mark, Stephen, dan Brian. Ketika ia bekerja, terhitung dia sudah 2 minggu tidak tidur. Dan ketika dia melamun, tak terasa, pergerakan waktu pun mulai melambat. Tiba-tiba semua orang berhenti, dan hanya Bin yang bisa bergerak. Karena Bin seorang pelukis yang handal, Bin pun mencoba meneliti tubuh wanita dan melukisnya. Seketika semua orang berhenti. Di sini gue bingung ya guys, dia emang seniman apa tukang cabul cok? Entahlah. Setelah beres, ia membunyikan jarinya dan waktu pun kembali normal. Keesokan harinya ia bekerja kembali dan dijaili oleh rekannya hingga Sharon tertawa. Scene berpindah ke ruangan ganti, di mana Sharon sedang bersiap untuk pulang. Bin pun menghampiri, ternyata Sharon sedang bertukar shift dengan rekannya. Karena Bin tidak ingin Sharon pergi, Bin mencoba untuk menghentikan waktu itu, namun gagal. Dia hanya bisa memperlambatnya saja. Lalu Bin melakukan aktivitas lagi. Setelah itu Barry dan Matt mencoba menggoda Bin bahwa mereka berdua akan menonton bareng bersama Sharon dan akan mengajak Sharon untuk melakukan pengikehan. Mengetahui itu, Bin pun merasa kecewa bahwa wanita yang ia sukai adalah milik orang lain. Ketika Bin mau memulai bekerja, tiba-tiba Barry datang dan menanyakan perihal kencannya dengan Sharon tadi malam. Matt mengatakan bahwa mereka semalam berikeh ria dengan lancar, tak ada hambatan, dan sangat menyukai Matt. Mendengar itu semua, Bin pun merasa kecewa lagi nih guys. Kemudian manajer datang memberitahu bahwa akan ada pertandingan futsal dengan cabang lainnya. Scene pun berpindah ke pertandingan yang direncanakan, dan ternyata Matt sedang menendang bola ke wajah sang manajer. Bin pun menghentikan waktu yang lagi nih guys, dan ternyata tim Bin kalah telak 26-0. Dan dia berjalan keluar untuk minum. Tiba-tiba terdengar suara dan dia mencari sumber suara itu. Ternyata gak hanya dia ini guys yang bisa menghentikan waktu, masih ada orang lain yang memiliki kemampuan itu. Bin pun pergi ke lapangan dan membunyikan lagi jarinya. Seketika waktu pun kembali normal lagi. Akibat tendangan itu, hidung manajer pun patah dan Matt pun bergegas mengantarkan ke rumah sakit.
Matt pun menyuruh Bin untuk mengantarkan Sharon pulang, dan sebelum pulang dia mengajak Sharon ke sebuah kafe. Di sana Bin memberanikan diri untuk bertanya bagaimana malam ia bersama Matt. Mendengar pertanyaan itu, Sharon menjawab bahwa dia pergi hanya sebatas teman dan tak lebih. Bin kembali bersemangat lagi nih guys, sampai mereka pun menceritakan masa lalu dan masa depan mereka. Bin menceritakan dia ingin menjadi pelukis terkenal. Sharon pun sangat kagum terhadap Bin karena dia sangat ingin memiliki pasangan seorang pelukis karena sosok itu memiliki keindahan tersendiri dan sangat romantis tentunya. Setelah obrolan yang panjang, Bin pun mengantarkan Sharon untuk pulang. Keesokan harinya, manajer memanggil semua anggota stafnya dan ternyata untuk merayakan ulang tahunnya nih guys. Sharon pun mengajak Bin untuk berpasangan dengannya. Bin pun mengiyahkan ajakan itu. Waktu pun berlalu. Tak terasa sudah 4 minggu Bin tidak bisa tidur. Bin menghentikan waktu lagi dan mencoba melukis Sharon. Ketika mereka pulang kerja, Sharon menyuruh menjemput esok malam. Dia ingin pergi secara berpasangan ke tempat manajer itu. Dan sebelum pergi, Sharon pun mencupang Bin. Seketika ia merasa bahwa kutukan tidurnya telah menghilang nih guys. Dan benar saja, di malam itu Bin tertidur dengan pulas. Lalu dia bangun dengan suara telepon. Ternyata itu Matt dan Barry yang sedang mengerjai Bin. Mereka mengaku sebagai seniman yang menyukai lukisan Bin dan mengundang Bin untuk pergi ke galerinya minggu depan. Tibalah perayaan ulang tahun si manajer. Bin pun menjemput Sharon. Sebelum pergi, Bin pun menceritakan bahwa ada seniman yang menyukai lukisannya. Sharon pun tertawa dengan senang akan hal itu. Tanpa diduga, Suji mantan Bin ada di pesta itu. Ternyata manajer itu saudara kekasih Suji nih guys. Pesta itu pun berlangsung meriah. Ria gitu nih guys. Bin pun pergi ke toilet. Ternyata dia harus mengantri dan bertemu Suji di sana. Anehnya Suji pun menghampiri Bin dan mengatakan bahwa dia sangat menyesal dengan ingin kembali bersama Bin. Di sini Bin sangat bingung nih guys antara Sharon dan Suji. Hingga dia merenung dan celebek Suji mencupang Bin dengan sigap. Tanpa diduga, aksi itu dilihat oleh Sharon nih guys. Sharon yang melihat itu kecewa hingga meninggalkan pesta. Bin yang melihat itu seketika menghentikan waktu dengan menggetikkan jarinya dan menghampiri Suji. Di sini Bin sangat berpikir keras bagaimana meyakinkan Sharon bahwa dia lope padanya. Hingga dia memutuskan untuk memajang lukisan Sharon itu di galeri dan mengundangnya setelah itu. Nah, setelah solusi itu ditemukan, Bin pun membiarkan waktu berjalan kembali. Lalu Bin pun mendatangi rumah Sharon untuk menjelaskan tentang Suji. Namun Sharon yang sedang emosi malah memarahi Bin nih guys. Lalu Bin pun pergi dengan perasaan sakit di dada. Sakitnya tuh di sini, gitu nih guys. Ketika dia berpisah dengan Sharon, tiba-tiba kutukannya kembali. Dia tidak bisa tidur lagi nih guys, usak-usak ke sana kemari nih guys. Dan tibalah Bin menemui seorang seniman itu. Setibanya di sana, seniman itu menyangkal bahwa dia tidak pernah menghubungi Bin. Ya iyalah jelas dia Bin hanya dikerjai sama si Matt dan si Brian tadi nih guys ya. Bin pun tersadar bahwa dia sedang dikerjai dan melihat Bin yang sedang kecewa. Lalu seniman itu pun meminta untuk menunjukkan lukisan Bin. Dan ternyata seniman itu tertarik dengan lukisan Bin. Lalu ingin membuat janji yang sebenarnya untuk menampilkan lukisan Bin di galerinya. Dengan senang dan gembira, Bin pun mengundang Sharon ke galeri itu. Di hari yang ditentukan, banyak sekali orang-orang yang menikmati karyanya. Terlihat Bin sedang berdiri sambil menunggu kedatangan Sharon. Seketika dia pun datang.
Sharon pun kaget, ratusan lukis wajahnya terpasang hingga dia tak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa tersenyum bahagia. Lalu Sharon pun menghampiri Bin dan Bin mencoba menjelaskan hubungannya dengan Suji. Namun Sharon tidak berkata apa-apa. Yang ada di galeri itu sudah cukup. Si Bin pun bertanya, "Apa kamu percaya pada Aing?" Karena si Bin gak ada akhlak, dia langsung mencupang Sharon seketika. Waktu pun berhenti. Lalu Bin mengajak Sharon untuk melihat salju yang berhenti sampai mereka pun hidup bahagia bersama. Ending yang membungahkan.